Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Muzalifa dari semester 8 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Dikatakan penelitian kuantitatif karena data-datanya menggunakan angka-angka dan analis datanya menggunakan statistik. Metode dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama ada metode deskriptif, yang kedua metode korelasi, yang ketiga metode eksperimen, dan yang keempat metode komparatif. Yang pertama ada metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Yang kedua ada metode korelasional. Jadi metode korelasional ini merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga ada metode komparatif. Jadi metode komparatif ini merupakan jenis penelitian untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulasi agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Yang keempat ada metode penelitian eksperimen. Jadi metode penelitian eksperimen ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Macam-macam metode eksperimen yaitu yang pertama ada pre-eksperimental, yang kedua true eksperimental, yang ketiga faktorial eksperimental, dan yang keempat ada quasi eksperimental. Nah, yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode dalam penelitian kualitatif yaitu terdapat 5. Yang pertama ada studi naratif. Jadi, studi naratif ini merupakan metode penelitian yang berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Jadi studi ini bisa mencakup banyak hal, yaitu biografi, autoetnografi, atau sejarah kehidupan. Yang kedua ada studi fenomenologi. Jadi studi fenomenologi ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Yang ketiga ada studi grounded theory, yaitu yang menekankan upaya penelitian dalam melakukan analisis abstrak terhadap suatu fenomena dengan harapan bahwa analisis ini dapat menciptakan teori tertentu yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara spesifik. Yang keempat ada studi etnografi. Jadi studi etnografi ini merupakan suatu penelitian tentang suatu kelompok kebudayaan tertentu berdasarkan pada pengamatan dan kehadiran peneliti di lapangan dalam waktu yang lama. Jadi macam-macam etnografi, yaitu yang pertama ada etnografi realis dan etnografi kritis. Yang kelima ada studi kasus, merupakan suatu penelitian yang menelaah tentang sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Macam-macam studi kasus ini, yang pertama ada studi kasus instrumental, yang kedua studi kasus kolektif, dan yang ketiga ada studi kasus intrinsik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang populasi. Jadi, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Macam-macam populasi menurut Nana Saudi Sukmadinata ada 2, yaitu yang pertama populasi target. Jadi populasi target ini merupakan populasi yang memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur. Nah, yang kedua ada populasi terukur, merupakan populasi yang secara real dijadikan dasar dalam penentuan sampel dan secara langsung menjadi lingkup sasaran untuk diambil kesimpulan. Jenis-jenis populasi ada 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, teknik sampling yaitu yang pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dari lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data ada 4, yaitu observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Jadi observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk menghimpun berbagai data dari penelitian dalam suatu pengamatan. Macam-macam observasi yaitu yang pertama partisipan observasi. Partisipan observasi ini merupakan peneliti ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Sedangkan yang kedua penelitian non-partisipan, yaitu merupakan peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati tetapi hanya sebagai pengamat. Yang kedua ada wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka menggunakan alat perekam atau catatan. Wawancara terbagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara non-struktur. Wawancara terstruktur yaitu merupakan wawancara yang sudah dipersiapkan secara sistematis, sedangkan wawancara non-struktur yaitu merupakan wawancara yang tidak dipersiapkan secara sistematis. Yang ketiga ada kuesioner atau angket, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Yang keempat yaitu ada dokumentasi, merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, atau gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama ada analisis deskriptif, merupakan cara yang dilakukan dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini terbagi menjadi 3, yaitu analisis potret, analisis kecenderungan sentral data, dan analisis variasi nilai. Yang kedua yaitu analisis inferensial. Analisis inferensial merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi metode ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penelitian korelasional dan komparatif. Ada 2 macam analisis inferensial, yaitu yang pertama parametris dan yang kedua non-parametris. Statistik parametris biasanya digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan non-parametris biasanya digunakan untuk menganalisis data normal dan ordinal. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kualitatif. Yang pertama ada analisis konten, yang kedua ada analisis naratif, dan yang ketiga ada analisis wacana. Yang pertama itu analisis konten. Jadi teknik analisis konten ini diperlukan ketika kita memahami keseluruhan tema pada data kuali yang kita miliki. Yang kedua ada analisis naratif, yaitu teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian yang terkait. Kemudian yang ketiga ada analisis wacana, digunakan untuk menganalisis interaksi manusia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi metodologi penelitian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.